Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah shadiqul wa'd amin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita ungkapkan dalam ucapan alhamdulillah hingga kepada ketaatan yang terus kita tampilkan dalam aktivitas keseharian kita, dan itulah sebaik-baiknya bersyukur. Asyukru yani at-ta'ah. Begitu kiranya disampaikan oleh Ibnu Katsir berkaitan dengan tadabbur, berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan asyukru yani at-ta'ah. Jadi kalau kita takut Allah Subhanahu wa taala, kita sebenarnya sedang bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah kita, teladan hidup kita, yang tentunya bukan hanya untuk orang Islam tetapi teladan hidup bagi seluruh umat manusia. Karena Nabi SAW dia merupakan Nabi terakhir Anbiya wal Mursalin yang menjadi rahmat seluruh alam. Ikhwan fillah, jelaskan nanti Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan syukur dan sabar, di mana kita sebagai orang beriman tentunya ada satu pujian dari Allah Subhanahu wa taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi takjub dengan orang beriman. Ajaban li amril mu'minin. Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman. Ya. In amarahu khairun, bahwa setiap keadaan itu membawa kepada kebaikan untuk dirinya. Wa sadzalika ya illa lil mu'minin. Bahwa hal ini tentunya tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Kalau dia mendapatkan satu hal yang disebut dengan kebaikan, maka dia bersyukur dan itu adalah baik baginya. Akan ketika dia mendapatkan satu kesulitan di tengah kesusahan, maka dia akan bersabar dan itu juga adalah kebaikan baginya. Di sini dari Imam Muslim. Oleh karenanya di sini kita akan lihat bahwa syukur dengan sabar sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Syukur dengan sabar beriring sejalan dalam hidup kita. Syukur dan sabar tidak bisa kita tinggalkan salah satunya. Kalau kita ibaratkan dua mata uang, kalau hilang satu mukanya jadi nggak laku kecuali koinnya emas. Jadi kalau kita orang beriman berarti intinya emas. Namun demikian, ketika sekarang ada yang namanya mata uang, dua mukanya harus ada gambar dan jelas, tidak boleh tidak, maka jadi laku atau bernilai ya, dari alat tukar tersebut. Inilah syukur dengan sabar. Dan hakikatnya bagi seorang beriman sama saja, mau syukur mau sabar ketika ditimpa kesulitan ataupun kebaikan. Dalam perspektif manusia tentunya, bagi seorang beriman dia tetap baik keadaannya. Penamaan syukur dan sabar tentunya adalah hanya untuk membedakan di mana sikap kebaikan yang muncul ketika hal yang dianggap baik baginya. Karena bisa jadi hal-hal yang baik bagi seorang, bisa jadi bagi yang lainnya tidak demikian. Kita bisa lihat kisahnya Nabi yang mendapatkan cobaan dengan penyakit berpuluh tahun. Ya, Nabi ini awalnya senang, kaya, ya, berkelimpahan harta, namun dengan tetap taat. Ya, istrinya juga soleha, cantik, berpengetahuan, taat pada suami. Nabi siapa nih? Sakitnya banyak, sakitnya lama. Nabi Ayub ya. Dan istrinya tidak meninggalkannya. Ketika istrinya menyampaikan kepada Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, panggil Ayub ya, wahai suamiku, begitu ya, kalau mungkin masa kita sekarang, mintalah kepada Allah, kau itu kan Nabi, kau itu kan Rasul,
Minta sama Allah agar kita disembuhkan dari penyakit yang sudah teramat lama ini. Bahkan rambut istrinya kan sudah dipotong untuk dijual hanya untuk sekedar makan karena saudaranya, ya, baik dari istri baik dari Nabi Ayub sendiri meninggalkan. Kata Nabi Ayub, sudah berapa lama saya sakit? 15 tahun. Kata Nabi Ayub, Allah sudah memberikan nikmat kepada kita ini lebih daripada 15 tahun. Maka kenapa saya harus meminta untuk sembuh? Kalau Allah anggap itu belum cukup, dan masih lebih banyak nikmat yang diberikan kepada saya, kepada kita dibandingkan sebaliknya. Ini yang kemudian kita lihat apa kata sabar syukur di sini. Nyaris mungkin kalau kita lihat Nabi Ayub nggak beda, baik aja keduanya. Karena keduanya akan membawa kepada hal yang baik pada ujungnya. Oleh karenanya di dalam yang kedua dalam surah Ibrahim ayat 21, apa sih kebalikannya dari sabar? Bukan syukur ya. Kalau di dalam surah Ibrahim surah 14 ayat 21 di sini katakan di akhir daripada ayat 21-nya, sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sebetulnya ayat ini di ujung ini menunjukkan berkaitan dengan keadaan manusia nanti di akhir zaman. Mau mengeluh mau sabar sama saja, ya, dimana tidak ada tempat untuk berlari. Makanya di sini ulama mengatakan bahwa kita mau pilih mana, mumpung kita masih hidup, kita pilih mana? Sabar di dunia atau sabar di akhirat? Sabar di dunia kita meninggalkan segala hal yang berbau maksiat, hawa nafsu dan sebagainya. Sedangkan sabar di akhirat, sabar ditimpa siksa. Mau pilih mana kita? Tentunya kita ingin pilih sabar di, karena memilih sabar di dunia meninggalkan kemaksiatan dan meninggalkan hawa nafsu bukan berarti meninggalkan hal-hal yang berbau kebahagiaan dan kesenangan. Ya. Artinya di sini betul-betullah kita bisa menyandingkan antara syukur dan sabar itu dalam satu langkah, dalam satu nafas. Sehingga apa yang dikatakan hadis tadi, di mana Nabi SAW takjub dalam beriman itu mau ditimpa hal yang dalam perspektif itu buruk bagi manusia tetap baik baginya, ya. Atau dia ditimpakan dalam perspektif juga itu mungkin adalah keburukan, dia pun baik baginya. Dan itu dengan ungkapan kata syukur dan sabar. Jangan sekalian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk bisa mencapai ke arah sana? Bagaimana kita terus bisa menjadikan sabar dan syukur ini seiring, senafas dalam kehidupan keseharian? Tentunya adalah seperti hanya syukur dan sabar itu kita melihat, kita merasakan, kita betul-betul kalau mau menghitung tentunya kan tidak bisa kan kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tempatkan sesuatu hal yang paling terbaik untuk diri kita, kebahagiaan kita di dunia akhirat, yang membawa kita kepada kebahagiaan tersebut tidak lain adalah hidayah keimanan, hidayah Islam. Maka peliharalah itu, peliharalah, kuatkanlah iman kita, karena ianya yang menjadikan tetap bahagia, ianya yang menjadikan tetap dalam keadaan survive, dalam keadaan apapun tetap baik baginya. Maka jagalah iman, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan tawakal Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan kita, dengan apa yang kita usahakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik dan akan menunaikan janjinya untuk kita semuanya. Dan ini butuh keyakinan, yang tidak lain itu adalah iman. Yang kedua adalah agar syukur dan sabar kita seiring dengan nafas dan hidup kita ini adalah bagaimana kita menempatkan bahwa apapun yang menimpa kita itu, apapun yang terjadi kepada kita, kita jadikan itu adalah hal-hal yang membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang diuji dengan kekayaan malah menjadi sombong, malah menjadi takabur, malah menjadi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa dapat pada berbagai kisah, ya. Ada orang yang
memiliki banyak kekayaan, yang dia ungkapkan bahwa apa yang aku dapatkan, apa yang aku raih ini adalah usahaku sendiri. Ini malah menjauhkan dia daripada keimanan. Atau juga ada orang yang kemudian dijauhkan dari keimanan ya, dengan berbagai kesulitan. Ya, dan ini bisa kita mendapatkan ibrah dari sejarah orang-orang yang kemudian Allah kabarkan dalam Al-Quran. Ya, Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadisnya berkaitan dengan orang. Maka tempatkanlah semuanya nikmat Allah itu teramat banyak. Kuatkanlah itu. Walaupun kita sedang ditimpa ujian, sakitkah, kesulitan hidupkah, nggak punya duitkah, ya. Kayaknya kecenderungan bujangan itu ngomongin nggak punya duit. Jarang orang yang sudah rumah tangga mau punya duit, jarang. Paling saya mau nyari duit, bukan nggak punya duit. Tapi kalau bujangan itu selalu nggak punya duit. Kurang aja, karena memang ada yang kurang, belum lengkap dirinya. Ya, merasakan nikmat Allah yang begitu banyak, ini membuat kita akan merasa baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada kita dengan berbagai hal yang tidak bisa kita perspektifkan dalam benak hati kita semuanya. Ya, imajinasi kita ini terkadang walaupun katanya tidak terbatas, tetap aja terbatas. Katanya kan orang mengungkapkan bahwa imajinasi manusia itu tidak terbatas, namanya ngelamun. Ya, kalau kata orang kidul ngalamun enak karena tidak pernah melamun, ngalah oleh terus. Tahu ngalah sama ngelamun? Karena ngalah itu mengambil memetik mun gitu ya. Ngalamun tuh nggak pernah menumbuhkan, gitu. Taunya ngalah aja, memetik aja. Kenapa terbatas imajinasi manusia? Karena terbatas dengan apa yang dia miliki dari panca inderanya. Walaupun dia mungkin punya indera keenam, pun hal terbatas. Oleh karena itu husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang menimpa diri kita. Syukur dan sabar seiring sejalan agar kita tetap dalam keadaan tenang. Sakinah dengan keimanan, sakinah dengan perjuangan, sakinah dengan tujuan hidup kita ini. Kalau kita tujuannya belum jelas, nggak akan ada sakinah, nggak akan ada ketenangan. Ya. Tapi kalau ada tujuan yang jelas, insya Allah tenang. Karena kita akan terus menghitung sudah berapa sampai ke tahapan manakah kita untuk mencapai tujuan tersebut. Sama kita perjalanan ya, dari Bekasi menuju ujung kulon, sudah sampai mana ini? Tol Tangerangnya sudah sampai mana? Terus sampai Bantennya yang mana, baru sampai ujung kulon. Ya, kalau nggak ada tujuan ya akhirnya nggak jelas, ngabisin bensin doang, ya kan? Dan biasanya dalam kebingungan. Dan itu yang mungkin dari teman-teman sekalian ya, pernah mengalami dalam keadaan bingung, stres gitu ya, kemana nggak jelas, yang penting pergi aja gitu. Hanya ingin meringankan beban. Ya. Kadang hal ini terlupakan ya. Sudah sangat banyak beban itu terasa berat, ya pelampiasannya kemana-mana. Istilahnya seperti halnya kita melakukan satu perjalanan tanpa tujuan. Alhamdulillah. Dan ini pernah kita alami. Saya pribadi pernah mengalami hal tersebut. Beban begitu banyak, kemampuan sangat kurang, minta kepada Allahnya mungkin sedikit, tahajudnya tidak tiap malam, akhirnya tidak ada bekal yang cukup ruhiyah kita, tidak ada bekal yang cukup untuk pemikiran dan akal kita, sehingga kita melampiaskannya kepada hal yang tidak semestinya, sehingga syukur dan sabar ini menjadi tipis ada dalam hati kita semuanya. Baiklah, demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang memiliki rasa syukur, memiliki rasa sabar seiring sejalan dalam nafas dan kehidupan kita. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.